Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam bagi semua yang berada di Indonesia. Selamat sore bagi yang berada di Jerman. Dan selamat pagi bagi saudara-saudara yang berada di Amerika dan Kanada. Kita bersyukur kepada Tuhan saat ini bisa bertemu kembali dalam pembelajaran firman di channel YouTube Sema Adonai bersama dengan pembicara kita Pak Daniel Palungan dengan tema pembelajaran firman saat ini, karya roh dalam kehidupan orang berdosa. Sebelum kita mulai acara kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada saat ini Engkau memberikan waktu dan kesehatan untuk dapat berkumpul kembali dalam kelas pembelajaran firman di Zoom Sema Adonai. Bapak, biarlah Engkau selalu menyertai di dalam kelas pembelajaran firman ini. Dan berkatilah saya Bapak sebagai moderator dalam memimpin kelas pembelajaran ini. Berkati dan mampukan saya Bapak agar bisa memimpin acara ini berjalan dengan baik dari awal sampai selesai. Mampukan juga para operator kami yang bekerja di belakang layar, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik. Berkati juga wifi, internet, dan semua peralatan yang kami pakai, agar di dalam pembelajaran firman-Mu ini tidak ada gangguan, dan biarlah acara ini boleh berjalan dengan baik. Berkati juga hamba-Mu, Pak Daniel Palungan, yang menjadi pembicara pada malam hari ini. Bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar segala perkataan firman yang diucapkan boleh berasal daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa perbuatan kami, yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, agar kami layak menerima kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Persilakan. Salam semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Sema Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, MIS MTH Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1940. Pendidikan teologi, PJAK Seminari Betel, Jakarta, mulai tahun 1981 hingga tahun 1984. STII Jakarta, Teologia, mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2000. STII Jakarta, S2 Misiologi, dari mulai tahun 2000 hingga tahun 2002. STT Antioquia, TCIST, S2 Sistematik Teologi, dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2003. STT Berkat di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004. Pelayanan Gembala GBI Jemaat Tola Gracia Ciledug, Tangerang. Ketua Bidang Teologia GBI Wilayah 6 DPD Banten, mulai tahun 2015 hingga tahun 2023. Pendiri dan Ketua NCT Shalom Nusantara, mulai tahun 2001 hingga tahun 2013. Pendiri dan terlibat di divisi O sejak tahun 2021. Gembala di Sema Adonai Ibadah Online. Karya penulis buku Kingdom Speaker. Pedoman praktis menggali Alkitab. Masa masih ke-mute, Pak. Itulah profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Baik, sekarang saya akan menyapa pembicara kita. Salam Pak Daniel, apa kabar?
Salam pasam, salam rekan-rekan semua. Baik keadaannya. Ya puji Tuhan, kiranya Pak Daniel selalu dalam penyertaan Tuhan dalam setiap pelayanannya. Dan sekarang waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak untuk memaparkan pembelajaran kita pada malam hari ini. Saya persilakan Pak. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat bertemu kembali. Pada malam ini kita akan membahas satu sub judul dari doktrin Roh Kudus, yaitu karya Roh Kudus dalam kehidupan orang tidak percaya atau orang berdosa atau orang yang belum percaya. Ini perlu dipahami Bapak Ibu karena terkadang ada pernyataan-pernyataan yang mengglorifikasi seseorang bahwa karena si A maka si B bertobat, karena si A maka jiwa-jiwa berpaling kepada Tuhan. Jadi ada pendeta-pendeta tertentu yang diasumsikan sebagai yang punya kuasa di dalam dirinya untuk mentobatkan orang dan datang kepada Tuhan. Nah, ini perlu untuk Bapak Ibu pahami, supaya dengan demikian Bapak Ibu tidak memposisikan pendeta-pendeta yang sebenarnya dia tidak layak atau tidak pantas untuk posisi-posisi yang demikian. Dan ini yang juga berdampak secara sosial, ya. Gereja ini bagaimana orang kemudian fanatik pendeta, ya. Mengklasifikasi pendeta-pendeta di dalam berbagai kualifikasi tertentu, dan bagi saya itu adalah sesuatu yang tidak terlalu perlu untuk dilakukan seorang hamba Tuhan. Nah, oleh karena itu maka pada malam ini kita akan membahas tentang apa saja yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang yang belum percaya, sehingga sampai pada satu kesimpulan atau keputusan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, jadi kalau hidup manusia itu dibagi di dalam dua periode waktu, maka ada periode lama. Ya. Dari manusia itu lahir sampai dia bertemu dengan Yesus secara pribadi, itu hidup dalam dosa, manusia yang tidak percaya, manusia yang belum selamat. Nah, lalu dari mulai dia bertemu dengan Yesus secara pribadi sampai kepada dia dipanggil oleh Tuhan, itu namanya periode percaya, periode anak Tuhan. Nah, jadi yang kita bahas ini adalah periode dari orang itu lahir sampai pada satu titik di mana dia mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan apa yang dikerjakan Roh Kudus pada masa itu kalau kita baca dalam Alkitab ternyata tidak kurang, Bapak Ibu ya. Jadi Roh Kudus itu bekerja begitu giat, dinamis, dan kemudian mengefektifkan pelayanan sehingga orang-orang yang tadinya tidak percaya kepada Yesus menjadi percaya kepada Yesus. Nah, yang pertama yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan orang yang belum percaya kepada Tuhan adalah menginsafkan. Ya. Kata menginsafkan itu menyadarkan di dalam dirinya, di dalam pikirannya, bahwa dia itu adalah orang yang berdosa. Ya. Bahwa dia adalah orang yang sedang menuju kepada maut, kematian yang kekal.
dan bahwa dia adalah orang yang tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri tanpa ada pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini penting. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11 berkata begini. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia. Why? Siapa ini? Ya. Ia akan menginsafkan dunia. Dunia di sini adalah orang-orang yang hidup di luar Tuhan. Nah, yang pertama yang diinsafkan roh bagi mereka itu adalah dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi, ada 3 hal yang dinyatakan Roh Kudus kepada dunia atau kepada orang-orang berdosa supaya mereka sadari, yaitu bahwa dunia ini dikuasai dengan dosa. Apa yang disebut dengan dosa itu, ya, adalah dikatakan dalam ayat yang ke-9, yaitu ketidakpercayaan kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, dosa yang paling hakiki, ya, yang dampaknya hidup dalam penghukuman kekal selama-lamanya adalah tidak mau mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ini yang kemudian Roh Kudus nyatakan kepada orang-orang berdosa bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Mesias. Makanya di dalam perjanjian lama dikenal Yeshua Amasia, penyelamat yang diurapi oleh Tuhan. Nah, siapa yang percaya kepada nama itu, siapa yang percaya kepada pribadi itu, dia bebas dari dosa. Tetapi siapa yang tidak percaya kepada nama dan pribadi itu, dia tetap hidup di dalam dosa. Nah, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan di dunia maya sekarang ini, ya, ejek-mengejek, hina-menghina itu sesuatu yang sudah umum, ya. Dan kadang-kadang juga, saudara, kalau saya buka beberapa itu dan kemudian mereka membahas tentang Alkitabnya orang Kristen, membuka tentang Tuhannya orang Kristen, itu kadang-kadang ya ada juga perasaan-perasaan yang tidak terlalu nyaman di hati ini. Tetapi kemudian saya tidak perlu bereaksi kepada orang-orang itu karena saya tahu mereka melakukan itu akibat daripada mereka belum dijamah oleh Roh Kudus. Jadi saudara tidak perlu baper, ya, bawa perasaan menghadapi orang-orang yang seperti Don Ditan, kemudian seperti Ustadz Kainama dan lain sebagainya. Yang nggak usah bawa perasaan-perasaan karena memang hati mereka belum dijamah oleh Roh Kudus. Mereka berjalan dengan keyakinan, dengan asumsi pribadi, kemudian kebenaran-kebenaran yang mereka mencoba rangkai, yang mencoba mereka konstruksi itu adalah kebenaran-kebenaran yang rasional dan bukan kebenaran yang berdasar kepada Alkitab. Nah, jadi saya sampaikan ini kepada Bapak Ibu supaya jangan sampai saudara terjebak di dalam satu suasana yang kemudian menggerus damai sukacita yang Tuhan telah berikan itu hanya oleh karena orang-orang yang mengejek-ejek Tuhan itu. Ya, itu biarkan saja. Doakan saja. Nanti Tuhan yang akan menjamah mereka. Nah, yang kedua, kebenaran. Apa yang diinsafkan roh bagi dunia, bagi orang-orang berdosa, yaitu kebenaran. Apa kebenaran itu? Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi.
Ini artinya apa, saudara? Bahwa Yesus yang telah datang ke dalam dunia ini, yang kemudian mengenakan kepada dirinya sifat-sifat kemanusiaan 100%. Selama 3,5 tahun dia ada, 33,5 tahun dia ada di tengah-tengah dunia, dia nampak kepada manusia secara fisik. Tetapi karena dia itu berasal dari Allah dan dia itu adalah Allah sendiri yang tidak pernah bisa dilihat dan diraba oleh tangan manusia, maka sekarang dia kembali kepada keberadaan semula, kembali kepada Bapa, artinya kembali kepada posisi kesetaraannya dengan Bapa, dan oleh karena itu kamu tidak melihat aku lagi. Ya, karena kembali kepada kekudusannya yang sempurna, dan karena itu manusia tidak mungkin bisa lagi melihatnya dengan mata jasmani. Nah, jadi Yesus di situ adalah Allah, Yesus di situ adalah Maha Kudus, dan karena itu dia tidak akan pernah bisa terjangkau oleh pikiran, oleh pandangan manusia secara jasmani. Nah, kemudian akan penghakiman. Ya, jadi apa yang diinsapkan Roh Kudus bagi dunia, bagi orang-orang berdosa, salah satunya adalah penghakiman. Nah, apa penghakiman itu? Bahwa penguasa dunia ini telah dihukumkan. Nah, ini perlu saudara-saudara ketahui nih, bahwa penghukuman yang kekal itu belum terjadi. Ya. Nanti baru akan terlaksana kalau sudah tercipta langit dan bumi yang baru. Lalu ada tempat di mana orang tinggal bersama dengan Tuhan penuh dengan damai kekal selama-lamanya, dan di tempat yang lain ada satu tempat yang penuh dengan penderitaan, yang di sana semua orang-orang berdosa akan tinggal dan mengalami penderitaan siksaan yang tiada tara sampai selama-lamanya. Nah, tetapi sesungguhnya saudara-saudara, Alkitab mengatakan di sini bahwa penguasa dunia ini telah dihukum. Penguasa dunia ini telah dikalahkan. Dalam arti apa? Ya, saudara tahu bahwa iblis itu adalah oposisinya Allah. Ya. Seterunya Allah. Sejak mereka memilih untuk tidak taat, tidak hormat kepada Allah, maka sejak saat itu mereka dicampakkan ke bumi, dan sejak saat itu mereka senantiasa berupaya untuk menentang semua ketetapan, semua rencana-rencana yang Allah akan lakukan untuk dunia dan untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dan karena itu ketika Yesus datang ke dalam dunia ini dengan mandat penyelamatan, maka iblis itu berusaha untuk menghalangi. Salah satu bentuk halangan yang mau dilakukan oleh iblis kepada Yesus adalah membunuh Yesus. Ya, itu kalau saudara baca itu di dalam Injil itu, bagaimana iblis itu berusaha dengan segala daya, dengan segala taktik dan segala kelicikan mau memperangkap Yesus, kemudian dengan itu dia dijatuhi hukuman mati. Nah, itu rancangan dan niat iblis. Nah, lalu semua rancangan iblis itu pada awalnya kelihatannya berjalan dengan mulus. Berjalan dengan mulus, dan pada akhirnya memang Yesus tergantung di atas kayu salib, yang pada akhirnya penghukuman itu membawa Yesus kepada kematian. Nah, kematian di sini adalah kematian bagi Yesus yang insani, ya, kematian Yesus yang insani, bukan kematian yang Yesus yang ilahi. Karena Yesus yang ilahi itu tidak pernah mati, tetapi Yesus yang insani itu sebagai manusia itu memang dia ditetapkan untuk mati di atas kayu salib. Nah, ketika Yesus mati di atas kayu salib itulah pada satu sisi iblis merasa kita menang. Karena tujuan kita menghambat,
menggagalkan semua rencana penyelamatan Allah atas orang berdosa tercapai. Tetapi sesungguhnya pada saat kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah momen di mana Yesus mengalami kemenangan yang gilang gemilang atas musuh-musuhnya itu iblis, karena semua rencana Allah itu terselesaikan ketika Yesus berkata, "Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Nah, jadi kematian Yesus itu bukanlah karya iblis, Bapak Ibu. Ya, kematian Yesus adalah tindakan yang rela dari Yesus sendiri untuk menyerahkan nyawanya kepada Bapa, karena tidak ada seorang pun yang berkuasa untuk mengambil nyawa Yesus itu. Dia berkuasa untuk memberi, dia yang berkuasa untuk mengambil kembali. Nah, jadi ini yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang yang belum percaya, yaitu menginsafkan mereka bahwa kamu berdosa karena tidak percaya Yesus, bahwa Yesus itu adalah Allah, dan karena itu kebenaran dinyatakan melalui dia kembali kepada dari mana dia datang, yaitu dari Bapa, dan kembali kepada Bapa. Dan yang ketiga, kamu harus tahu bahwa penguasa-penguasa dunia ini sudah dihukumkan oleh karena Yesus telah mengalami kemenangan di atas kayu salib, di mana semua rancangan-rancangan kuasa jahat itu dipatahkan oleh Yesus, dan rancangan-rancangan Bapa itu terwujud dengan sempurna. Nah, jadi kemenangan Yesus itu atas iblis terjadi di kayu salib. Kemenangan Yesus atas maut itu terjadi pada waktu dia bangkit dari antara orang mati. Nah, itu saudara, itu yang pertama ya. Apa yang dikerjakan Roh Kudus bagi orang-orang yang belum percaya, yaitu menginsafkan, memberi kesadaran. Nah, ini yang saya sudah katakan di awal itu, bahwa kalau ada seseorang yang kemudian dia sadar akan dosa-dosanya, kemudian dia bertobat, ini bukan pekerjaan pendeta. Pendeta hanya dipakai untuk menyuarakan kebenaran firman. Firman itu diurapi oleh Roh Kudus, sehingga firman itu menghancurkan kekerasan hati dari orang-orang berdosa yang kemudian pada akhirnya mereka bertekuk lutut mengakui menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, tadi saya sekilas, saya tidak ikuti sampai akhir, saudara, menemukan satu channel bagaimana ada orang Iran yang kemudian menjadi percaya kepada Yesus. Ini kan sesuatu yang di luar kemampuan akal manusia. Bagaimana mungkin orang Iran yang tidak pernah diinjili, orang yang tidak pernah bertemu dengan seorang misionari itu kemudian menjadi bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini bukan satu-satunya. Ada begitu banyak orang-orang Timur Tengah yang memberi kesaksian di YouTube itu bahwa mereka percaya dan menerima Yesus oleh karena Roh Kudus, atau karena Yesus sendiri yang datang kepada mereka dalam bentuk fisik. Nah, jadi bukan karena kuasa pendeta, bukan karena kuasa manusia, tetapi karena kuasa Roh Kudus, seseorang dapat insaf akan dosanya dan kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya tidak boleh menempatkan seorang pendeta pada tempat yang itu hanya merupakan tempat bagi Roh Kudus. Nah, yang kedua, apa yang dikerjakan Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang yang berdosa, itu dikatakan bahwa mereka diyakinkan. Orang-orang berdosa itu diyakinkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah ini, 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Ya,
Tidak mungkin ada orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus kemudian mengutuk Yesus. Kalau ada orang-orang yang mualaf, orang-orang biarawan-biarawati, jemaat-jemaat, aktivis-aktivis gereja, bahkan kemudian orang yang sudah berprofesi sebagai pendeta, lalu kemudian mereka mengambil keputusan untuk meninggalkan Yesus, meninggalkan pelayanan, meninggalkan gereja, dan kemudian menganut keyakinan lain. Itu bukan karena mereka sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi itu semata-mata hanya karena Kristen kelahiran, semata-mata karena kekristenan tradisional, semata-mata mereka melayani itu karena panggilan profesi. Karena kalau memang mereka itu sudah penuh dengan Roh Kudus, itu tidak akan mungkin dia menyangkal bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi mau hebat kayak apa seorang pendeta, mau punya wibawa, mau punya pengaruh sebesar apapun, dia itu tidak punya daya untuk membuat orang memberikan pengakuan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Menghimbau ia, memberitakan firman iya, sebatas itu. Tetapi kalau kemudian hati orang itu kemudian menjadi teraduk-aduk, apa itu, goncang-gancing di dalam dirinya oleh karena ada sesuatu yang baru dia rasakan, itu adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Ya, jadi tidak seorang pun mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ya, di bagian yang lain Alkitab berkata, tidak seorang pun datang kepadaku kalau bukan Bapa yang menarik hatinya. Ya, jadi ayat-ayat itu Bapak Ibu perlu pegang, sehingga kalau saudara menginjil, saudara bersaksi dan orang itu datang kepada Tuhan, ya puji Tuhan untuk itu. Tetapi bukan karena kekuatan saudara orang itu terima Yesus. Nah, di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-2 dan sampai 4 dikatakan begini. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, jadi hati-hati sekarang ini. Ya, di sini Yohanes mengatakan bahwa antikris itu sudah ada. Ya, tetapi ini bukan antikris dalam arti yang spesifik yang dinyatakan dalam kitab Wahyu. Ini antikris adalah nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, gembala-gembala palsu. Dan ini sudah merajalela di berbagai gereja-gereja dan juga apalagi di dunia maya. Ya, ini hati-hati. Ya, tetapi Alkitab berkata di sini bahwa kalau mereka itu mengaku Yesus Tuhan semata-mata oleh karena karya dan pekerjaan dari Roh Kudus. Ya, jadi itu saudara mesti yakin itu. Bukan karena hebatnya A, pendeta B, dan seterusnya, tetapi karena kuasa Roh Kudus. Bukan kuat, bukan gagah, tetapi oleh Rohku, kata Tuhan. Ya, saya lupa ayatnya itu di dalam Perjanjian Lama ya. Nah, yang ketiga, apa yang dikerjakan Roh Kudus di dalam kehidupan orang yang belum percaya atau orang yang berdosa adalah melahirbarukan. Inilah yang disebut sebagai
titik awal orang menjadi milik Kristus. Dari sinilah yang dikenal sebagai titik awal Kristen sejati. Anak Tuhan yang sejati. Kalau sebelum orang itu mengalami kelahiran baru, Kristen agamawi. Anak Allah yang mengklaim diri, bukan karena dia anak Allah. Nah, tetapi ketika seseorang telah mengalami kelahiran baru, pada saat itulah dia menjadi orang Kristen yang sejati. Ya, di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima berkata, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, persyaratan mutlak untuk menjadi warga kerajaan Allah, untuk menjadi anak Allah yang sejati, adalah dilahirkan dari air dan roh, dibaharui oleh firman dan oleh Roh Kudus. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini sangat penting untuk saudara pahami bahwa menjadi orang Kristen itu tidak cukup. Menjadi aktivis bahkan menjadi pelayan Tuhan itu tidak cukup. Tetapi seseorang itu mutlak harus mengalami kelahiran baru di dalam dirinya sehingga dia dapat disebut sebagai anak Allah yang sesungguhnya. Nah, ini Alkitab katakan begitu, dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Nah, di dalam Titus 3 ayat yang kelima dikatakan, ya, Masih di mute, Pak. Masih di mute, Pak. Saya minta izin sebentar, Pak. Iya, di dalam Titus 3 ayat yang kelima dikatakan, ini HP saya, ya. Titus 3 ayat 5 dikata begini. Atau saya bacakan mulai dari ayat yang ketiga berkata, karena dahulu kita juga hidup di dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kembali dan oleh pembaharuan yang
dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, jadi orang-orang yang dulu dikuasai dengan berbagai hal-hal yang bersifat duniawi, kejahatan, kejahilan itu, sekarang mereka menjadi baru oleh permandian kelahiran kembali yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Berarti seseorang itu bisa mengalami satu perputaran arah kehidupan itu semata-mata karena Roh Kudus yang berkarya di dalam kehidupannya. Orang itu bisa insaf akan segala kejahatan dan kemudian bisa kembali kepada Allah, itu semata-mata karena Roh Allah yang bekerja di dalam dirinya. Itu bukan karena pengaruh kepemimpinan, itu bukan karena kuasa pendeta, tetapi itu oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Nah, jadi di sini penting sebagai implementasinya adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, harus bergantung kepada Roh Kudus untuk bekerja di dalam kehidupan anggota keluarga, di dalam kehidupan anak-anak kita, supaya mereka berpaling kepada Tuhan. Kita perlu bekerja mengandalkan Roh Kudus, supaya khotbah-khotbah firman yang kita sampaikan kepada mereka itu dapat bekerja di dalam hati yang mendengar, sehingga mereka bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di dalam Efesus pasal 4 ayat yang kedua dan ayat yang keempat berkata begini. Efesus 4 ayat yang ke-23, ya, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Nah, jadi kelahiran kembali itu Bapak Ibu, kelahiran baru itu dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan hanya apa yang tampak di luar. Ya. Cara berpakaiannya, cara penampilannya, bukan hanya itu, tetapi kelahiran baru yang dikerjakan Roh Kudus secara sejati adalah Roh Kudus itu memperbaharui pikiran. Jadi ini yang disebut sebagai metanoia. Orang yang sudah mengalami kelahiran baru di dalam Yesus itu, dia akan mengalami satu perubahan pola pikir. Cara berpikir, orientasi berpikir. Ini nyata. Kalau Roh Kudus itu yang bekerja, maka pasti orang itu akan mengalami satu pembaharuan di dalam pikiran. Lalu di dalam roh, di dalam hati. Hatinya yang tadinya menjadi sarang dosa, tempat segala yang najis, sekarang oleh karena Roh Allah itu sudah ada dan sudah memperbaharui kehidupannya, maka sekarang hatinya adalah suci dan kudus. Dan ini dikatakan diperbaharui secara terus-menerus dari hari ke hari, hingga mencapai kesempurnaannya pada hari Kristus Yesus. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan ini, kita bersyukur bahwa kita tidak bekerja sendiri. Ya, saya sendiri berpikir saudara bahwa untuk menghadapi orang-orang yang begitu ganas, orang-orang yang mulutnya begitu jahat dalam menghadapi orang-orang Kristen itu, kita tidak akan pernah sanggup untuk membuat mereka bertobat, saudara. Tetapi kalau kita percaya bahwa Roh Kudus itu bekerja dengan kuasa dan bekerja dengan tidak kenal batas waktu, tempat, dan sebagainya, maka ini menjadi harapan bahwa betapapun kerasnya dunia ini, suatu ketika mereka pasti akan dibaharui oleh Roh Kudus. Itu yang ketiga. Ya. Yang keempat, apa yang dikerjakan Roh Kudus di dalam kehidupan orang yang belum percaya adalah menghidupkan. Ya, menghidupkan.
Kita tahu di dalam Alkitab Bapak Ibu bahwa manusia ketika mengambil keputusan untuk tidak taat kepada Allah, ya, ketika manusia memilih untuk tidak taat kepada Allah, maka pada saat itu manusia terpisah dari Allah, dan saat itu manusia berstatus dengan manusia yang mati secara rohani. Nah, lalu sejak saat itulah manusia terpisah dari Allah. Ya, sejak saat itu manusia terpisah dari Allah. Nah, lalu bagaimana supaya manusia yang terpisah dari Allah, yang menuju kepada kebinasaan, menuju kepada kematian yang kekal itu bisa kembali kepada Allah, bisa hidup kembali? Inilah yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang dikatakan di dalam Alkitab bahwa Roh Kudus itu menghidupkan. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-63. Ya. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi manusia itu memang akan tetap mati secara daging, tetapi karena orang itu sudah dibaharui di dalam roh dan di dalam pikiran, maka roh Allah itu memberikan kepada mereka kehidupan yang kekal selama-lamanya. Ya. Di dalam Yohanes pasal 7 ayat yang ke 37 sampai 39, di sini kita bisa melihat juga apa yang dikerjakan Roh Kudus itu, ya. Ya. Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37 berkata, dan pada hari yang terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, jadi bagaimana supaya orang itu mengalami kehidupan? Orang itu harus menerima Roh Kudus. Orang itu harus dibaharui oleh Roh Kudus. Dan dikatakan di sini bahwa roh itu akan menjadi satu mata air di dalam dirinya, sehingga dari dalam diri orang itu akan mengalir aliran-aliran air kehidupan yang membawa berkat, yang membawa keselamatan bagi orang-orang yang mendengarkannya. Nah, di dalam Roma pasal 8 ayat yang kedua, ya, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan dari hukum maut. Ini Paulus memberi satu pengembangan di sini. Tetapi di awal dia memberikan pernyataan bahwa roh yang memberi hidup. Roh yang membangun relasi kamu kembali dengan Allah itu secara harmonis. Roh itulah yang membangkitkan gairah rohanimu untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Dan apabila orang itu sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, kata Paulus di sini, maka roh itu akan membuat seseorang merdeka dari penghukuman dan merdeka juga dari kematian yang kekal selama-lamanya, ya, dari hukum dosa. Jadi ayat ini saya mau tegaskan di sini Bapak Ibu bahwa yang menyelamatkan itu bukan hanya Yesus. Yang menyelamatkan itu bukan hanya
Bapa, tetapi yang menyelamatkan itu juga adalah Roh Kudus. Ya, jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tritunggal Allah yang Esa itu adalah penyelamat yang sempurna. Ya. Nah, apa yang selanjutnya Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan orang-orang berdosa sesudah orang itu mengalami satu kehidupan kembali karena rohnya telah dirubahkan oleh Roh Kudus menjadi manusia baru, maka dikatakan di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 bahwa roh itu memeteraikan. Nah, kata meterai di sini tentu Bapak Ibu sudah tahu, ya. Itu yang melegalisasi satu dokumen. Ya. Bahwa sebuah dokumen itu baru dinyatakan sah apabila ada cap meterainya. Kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama itu, cap meterai itu ada pada tangan raja, otoritas raja, itu dalam bentuk cincin, kita lihat di dalam Alkitab. Sehingga baru dikatakan itu dokumen negara, sah secara negara, kalau di atas dokumen itu sudah tertera cap meterai raja. Nah, ini yang Firaun katakan kepada Yusuf, bahwa engkau di dalam segala hal di kerajaan Mesir ini sama dengan aku. Satu-satunya yang membedakan antara engkau dan aku adalah takhta kursi di mana aku duduk ini dan cincin materai yang ada di dalam tanganku. Nah, jadi materai itu adalah alat yang mensahkan sebuah transaksi jual beli atau sebuah transaksi tukar-menukar barang. Nah, itu berarti bahwa seseorang yang memiliki dokumen yang di atasnya tertera meterai, artinya orang itu adalah pemilik yang sah. Nah, di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13, di dalam Dia kamu juga, ini dia di sini adalah Yesus, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Ya, jadi pengesahan penebusan orang-orang berdosa melalui darah Yesus untuk kembali kepada Allah itu dinyatakan sah ketika Roh Kudus mensahkan proses itu, di mana Dia tinggal di dalam hati orang-orang yang berdosa. Ya, jadi Roh Kudus itu yang mensahkan. Ya. Lalu ayat yang ke-14 dikatakan Roh Kudus itu adalah penjamin. Ini berarti bahwa kalau seseorang itu sudah diselamatkan atau sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus tinggal di dalam orang itu, Roh Kudus itu tidak akan pernah keluar lagi. Karena Dia adalah penjamin. Karya penyelamatan Allah atas orang berdosa dan karya itu sempurna, Dia juga adalah penjamin kepemilikan Allah atas orang-orang berdosa secara sah dan kekal adanya. Nah, ini dalam doktrin keselamatan seringkali ditanyakan, bagaimana kalau roh itu mundur? Apakah keselamatan orang itu menjadi hilang? Nah, ternyata roh itu tidak pernah bermain-main. Karena roh itu maha tahu. Dia kalau sudah tahu bahwa orang itu terima Yesus dan sungguh-sungguh terima Yesus, dia tidak akan mungkin menyangkal Yesus, dan karena itu dia masuk ke dalam orang itu
sah menjadi milik Allah, orang itu tetap selama-lamanya menjadi milik Allah, terjamin di dalam pengawalan, perlindungan Roh Kudus. Ini perlu, saudara, karena banyak orang Kristen itu memahami Roh Kudus itu seperti dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama keluar dan masuk, ya, memenuhi seseorang, tetapi setelah itu dia keluar lagi. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus dicurahkan ke atas seluruh muka bumi, dan siapapun yang percaya kepadanya dimanapun, maka saat itu dia didiami oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus itu tidak akan pernah keluar dari orang itu sampai selama-lamanya. Dengan demikian, orang itu sekali menjadi milik Allah, selamanya menjadi milik Allah. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-22, saya baca mulai dari ayat 21, berkata begini. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, adalah Allah yang telah memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus ke dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, ini ada dua sisi di sini yang perlu Bapak Ibu lihat. Apa yang dikerjakan Roh Kudus sebagai meterai pada satu sisi adalah untuk mensahkan kepemilikan Allah atas orang-orang berdosa yang sudah berpaling, ya. Lalu yang kedua, Dia menjamin bahwa karena kita ini sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus dan kita sudah menjadi milik Allah, maka semua janji-janji Allah di dalam kerajaan surga itu menjadi milik kita pasti di waktu yang akan datang. Ya, ini kalau saudara baca di dalam Efesus pasal 1 mulai dari ayat yang ke-15 dan seterusnya, itu Paulus berdoa kepada Tuhan untuk jemaat di Efesus supaya mereka mengenal Allah dengan benar dan supaya mereka mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilan Allah itu. Dan itu kekayaan yang luar biasa yang tersimpan di dalam surga bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, jadi Roh Kudus pada satu sisi menjamin orang berdosa yang bertobat itu menjadi milik Allah selamanya, dan Roh Kudus itu juga pada sisi yang lain menjamin kepemilikan orang-orang berdosa yang sudah percaya itu atas semua janji-janji Allah. Nah, di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi bagaimana mungkin orang yang hanya sekedar beragama, orang yang hanya sekedar melakukan ibadah-ibadah ritual tanpa ada kelahiran baru, mengklaim diri sebagai milik Tuhan? Itu Alkitab mengatakan di sini bahwa hanya orang-orang yang memiliki roh Kristus yang adalah milik Kristus. Hanya orang-orang yang memiliki roh Allah yang adalah milik Allah. Nah, siapa yang menjadikan orang itu milik Allah? Ya Allah dengan memberikan rohnya tinggal di dalam hati orang-orang yang berdosa itu. Ya, ini sesudah kita ada pada masa kini,
Ya, sudah menyelesaikan dari masa lalu sampai masa kini bagaimana Roh itu bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang melampaui kemampuan seorang manusia. Itu sudah sah menjadikan milik Allah atas kehidupan kita. Di sini juga kita melihat di dalam Roma 8 ayat 1 ini memberikan jaminan kepada orang-orang yang berdosa itu dibebaskan dari segala hukuman. Nah, hukuman di sini bukan penghukuman di dunia. Kita sakit, kita mati secara jasmani, bukan itu. Tetapi penghukuman yang dimaksudkan di sini adalah penghukuman yang kekal. Nah, di dalam Alkitab kita bahasa Indonesia di sini agak kurang ya, kurang terjemahannya. Ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, titik. Tetapi kalau kita baca di versi yang lain, Bapak Ibu, ternyata ayat ini masih ada dua frasa yang tidak dicantumkan. Ya. King James Version berkata begini. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Nah, itu yang tadi diterjemahkan di dalam bahasa kita. Ya. Who walk not after the flesh. Yang berjalan tidak menuruti keinginan daging. Jadi tidak ada lagi penghukuman bagi orang-orang yang tidak berjalan menurut keinginan daging. Ya. Tetapi mengikuti but after the spirit, ya, but after the spirit. Oh, ini agak saya tadi ada potong agak kurangnya. Who walk not after the flesh but after the spirit. Ya. Orang-orang yang bebas dari hukuman adalah orang yang berada di dalam Kristus Yesus. Ya. Adalah orang-orang yang meninggalkan segala kedagingan, hawa nafsu, dan keduniawian. Dan kemudian orang yang bebas dari penghukuman adalah orang yang berjalan mengikuti Roh Kudus. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa Roh Kudus itu ternyata berperan untuk membebaskan orang-orang yang telah percaya kepada Yesus itu, membebaskan mereka dari penghukuman yang kekal selama-lamanya. Itu sebabnya penjaminan Roh Kudus itu bukan hanya sah menjadi milik Allah, sah untuk mewarisi semua janji-janji Allah, sah dan tidak akan kehilangan keselamatannya, tetapi penjaminan Roh Kudus itu juga adalah membebaskan kita dari penghukuman yang akan datang. Nah, di dalam ayat yang ke-10 dari kitab Roma, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah, jadi kita melihat di sini Bapak Ibu bahwa Roh Kudus itu memberikan kepada kita kehidupan, sehingga dengan demikian kita lepas dari penghukuman yang kekal selama-lamanya. Ya, itu sebabnya Roh Kudus itu saudara harus beri keleluasaan untuk dia berkarya di dalam kehidupan saudara, ya, beri keleluasaan untuk berkarya di dalam pelayanan saudara, sehingga apa yang
mau dicapai oleh Tuhan sesuai dengan firman-Nya itu dapat terrealisasi secara benar di dalam kehidupan orang-orang percaya baru, ya. Percaya baru sini artinya orang yang berdosa kemudian diselamatkan. Nah, yang berikut apa yang dikerjakan Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang yang belum percaya itu adalah membaptis. Ya, membaptis itu menenggelamkan. Ya. Secara ritual kekristenan itu immerse into the water. Jadi dicelupkan ke dalam air. Ya. Nah, tetapi apa yang dimaksudkan dengan membaptis, dibaptis oleh Roh Kudus? Orang-orang yang baru percaya itu dibaptis oleh Roh Kudus, artinya apa? Dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-13. Nah, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ya, Yahudi, Yunani, budak atau orang merdeka. Itu menandakan adanya satu persekutuan. Ini dipakai memang sebagai satu tubuh. Jadi orang Yunani, orang Yahudi yang tadinya itu seperti anjing dan kucing karena saling merendahkan, saling bermusuhan, saling menghinakan. Seperti yang kita lihat sekarang ini di Indonesia. Antara ulama-ulama keturunan Arab dan ulama-ulama Nusantara. Itu di dunia maya ini sekarang lagi sedang serang menyerang satu dengan yang lain. Nah, waktu itu Yahudi Yunani. Orang Yahudi bilang kepada orang Yunani, kamu itu najis. Bahkan seperti anjing. Karena itu Yesus berkata tidak pantas mengambil roti yang disediakan bagi anak. Tidak pantas mengambil roti yang disediakan bagi anak lalu melemparkannya kepada anjing. Jadi orang-orang di luar bangsa Yahudi, dalam hal ini khususnya orang Yunani, itu najis. Tetapi orang-orang Yunani berkata kepada orang Yahudi, kami itu orang bodoh. Kami ini orang-orang pintar. Filsuf-filsuf yang kesohor seluruh dunia. Sebelum kelahiran Kristus, bahkan sampai hari ini, pemikiran-pemikiran Yunani itu masih menjadi acuan bagi pemikir-pemikir di abad yang begitu modern ini. Memang orang Yunani itu pintar. Nah, tetapi dua bangsa yang saling bermusuhan ini, ternyata ketika mereka itu dipenuhi Roh Kudus, orang Yahudi dipenuhi Roh Kudus, orang Yunani dipenuhi Roh Kudus, itu segala perbedaan, segala permusuhan, segala pertikaian hilang lenyap, lalu kemudian mereka menjadi satu padu. Kita adalah sesama anak-anak Allah. Lalu budak dan orang merdeka. Tuan dan hamba. Ini sistem sosial pada abad-abad zaman dulu itu. Bagaimana ketika sistem perbudakan itu masih ada. Saya masih sempat mendengar, saudara, katanya di Toraja dulu itu, kalau ada bangsawan-bangsawan yang meninggal itu, yang dipotongkan itu segala rupa hewan. Ada istilahnya itu dalam bahasa Toraja itu. Itu segala rupa hewan dipotong. Tetapi hambanya pun, budaknya pun itu dipotong.
Ini berdasarkan keyakinan untuk menyertai tuannya itu ke alam baka, dan di sana dia akan tetap menjadi hamba dari tuannya itu. Jadi seorang hamba itu adalah seorang yang tidak punya hak di dalam dirinya. Seutuhnya ada di dalam tangan majikannya. Seorang tuan, dia tidak bisa diampiri atau ditemui oleh majikannya sesuka hati hambanya, maksudnya. Ada satu pemisah, ada satu jarak yang begitu jauh antara seorang hamba dengan seorang majikan. Tetapi ketika majikan bertobat terima Yesus, ketika hamba bertobat terima Yesus, maka jarak yang begitu jauh itu menjadi begitu dekat, menjadi setara, sehingga sama-sama menjadi milik Kristus, sama-sama menjadi anggota tubuh Kristus. Nah, ini yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang disebut sebagai membaptis orang-orang percaya baru itu ke dalam tubuh Kristus adalah dari bangsa manapun, dari status sosial manapun, ketika dia percaya kepada Yesus, maka pada saat itu secara bersamaan itu menjadi anggota tubuh Kristus. Ya, tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi pemisah. Nah, salah satu contoh konkret dalam Alkitab itu kalau saudara baca antara majikan dan hamba itu adalah antara Filemon dan Onesimus. Ya. Tadinya ketika mereka sama-sama masih di luar Tuhan itu, ya sistem itu berlaku. Bahwa Onesimus kapanpun diinginkan oleh tuannya, bahkan untuk disembeli oleh tuannya itu, tidak ada orang yang bisa menggugat. Tetapi ketika keduanya percaya Yesus dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat, maka Roh itu mempersatukan mereka, sehingga mereka bersekutu dalam satu relasi yang baru, hubungan yang baru, hubungan yang diwarnai dengan kuasa Roh Kudus. Nah, ini saudara, ya. Saya nanti akan singgung sedikit bagaimana situasi gereja dunia sekarang ini berkaitan dengan ini. Saya bacakan dulu di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Saya baca mulai dari ayat 9 ya, supaya kalimatnya komplit. Ya. Kolose pasal 3 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ini adalah proses kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang membawa satu perubahan yang radikal di dalam kehidupan orang-orang berdosa. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi. Tidak ada lagi orang bersunat atau orang tak bersunat. Dalam hal ini tidak ada lagi orang barbar atau orang skit. Dalam hal ini tidak ada lagi budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Itulah pekerjaan Roh Kudus yang menghilangkan segala perbedaan, yang menghilangkan segala batas-batas etnik. Jadi, pekerjaan Roh Kudus itu adalah membangun tubuh Kristus. Mempersatukan semua orang-orang percaya dari segala bangsa, segala penjuru bumi menjadi satu tubuh di dalam Yesus. Memang tidak hilang perbedaannya. Sama seperti Onesimus dan Filemon. Paulus tidak meminta kepada Filemon untuk membebaskan dia sebagai budak. Paulus
tidak mengatakan kepada Onesimus, kamu sudah bisa memperlakukan tuanmu sesuka hatimu. Enggak. Statusnya tetap. Saudara baca dalam kitab Kolose, kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Artinya apa? Kau dulu budak, tetapi sekarang kau sudah dimerdekakan, namun pekerjaanmu tidak boleh hilang. Tugas tanggung jawabmu tetap harus kau lakukan sama seriusnya ketika kau masih berstatus sebagai budak. Dan sekarang justru kau mengerjakan sesuatu bukan hanya untuk menyenangkan majikanmu, untuk menyenangkan tuanmu, tetapi sekarang kau mengerjakan itu dengan penuh tanggung jawab dalam kerangka menyenangkan Tuhan. Jadi pekerjaannya, tanggung jawabnya tetap, namun statusnya itu berubah. Nah, jadi saudara-saudara, yang saya katakan tadi itu, bahwa kalau memang gereja-gereja itu dipenuhi dengan Roh Kudus, sejatinya tidak ada blok Pantekosta, blok Protestan, blok Katolik. Sekarang ini di YouTube itu juga ada tuh saling menonjolkan identitas denominasi. Ada tokoh-tokoh agama yang berbangga Katolik, bahwa kami adalah gereja Katolik. Apa kata Katolik itu? Dimaknai secara sempit. Katolik itu artinya sifat dari gereja yang sesungguhnya. Katolik itu umum. Katolik itu terbuka. Katolik itu berangkul. Bukan yang kemudian yang terkungkung di dalam satu denominasi yang namanya denominasi Gereja Roma Katolik. Gereja Roma Katolik itu adalah denominasi gereja yang sah, sama seperti gereja HKBP, sama seperti gereja Bethel Indonesia, sama seperti gereja Anglikan, sama seperti gereja Lutheran. Sama itu. Selama masih membatasi diri di dalam denominasi seperti itu, artinya belum dipenuhi Roh Kudus. Tetapi ketika sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita semua, baik gereja Roma Katolik, baik gereja Calvinis maupun gereja Lutheran dan gereja-gereja Pantekosta, itu sebenarnya kita tetap merupakan satu kesatuan. Itulah sebabnya saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya katakan begini kepada teman-teman. Gereja yang unity itu tidak perlu diprogramkan. Karena gereja yang unity itu tidak lahir dari program kesepakatan MOU antara pimpinan gereja A dengan pimpinan gereja B. Tetapi gereja yang unity itu lahir, timbul dari adanya orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, kalau saudara-saudara orang HKBP dipenuhi dengan Roh Kudus, saya orang Bethel dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak ada jarak di antara kita. Saudara orang-orang Roma Katolik, saudara orang-orang Anglikan, saya orang-orang Pantekosta, saya orang Pantekosta, kemudian sama-sama dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak ada jarak di antara kita, karena sama seperti tangan melekat kepada kaki, kaki melekat kepada tangan, sedemikian jugalah gereja-gereja itu berbeda-beda di dalam cara, berbeda-beda di dalam liturgi, tetapi sebenarnya satu kesatuan di dalam Kristus, di mana semua adalah anggota-anggota tubuh dan Kristus adalah kepala. Nah, jadi kalau saudara mau supaya terwujud gereja yang gereja yang esa, maka ajarkanlah Alkitab itu secara benar. Ya. Saya sedih saudara kalau sekarang ini pengaruh pendeta itu sudah lebih dominan daripada pengaruh Alkitab.
pengaruh dogma gereja sudah lebih kuat daripada pengaruh doktrin Alkitab. Tetapi betapapun saya akan terus berjuang. Seberapa yang saya bisa lakukan, saya akan terus berjuang untuk membangun kesadaran bahwa sesungguhnya kita ini satu tubuh di dalam Kristus Yesus. Nah, itulah yang dikerjakan Roh Kudus. Bahwa orang-orang yang sudah percaya, yang tadinya tidak percaya sekarang percaya, karena kelahiran baru oleh Roh Kudus, orang yang sama serta-merta itu dibaptiskan atau dimasukkan ke dalam tubuh Kristus, sehingga dia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari orang-orang percaya dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa di seluruh dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, itulah poin-poin yang saya dapatkan dari Alkitab. Ya, mungkin saudara ketika nanti membaca Alkitab, saudara akan menemukan lagi bagian-bagian yang menyatakan apa saja yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu terhadap orang-orang berdosa. Ya, dan itu dari orang itu lahir sampai titik di mana dia bertemu dengan Yesus secara pribadi. Itulah yang saya bahas hari ini, pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang yang belum percaya. Nanti minggu depan saya akan membahas tentang karya Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya, mulai dari titik di mana dia lahir baru sampai dia datang, Yesus datang kembali, atau sampai dia dipanggil oleh Tuhan. Itu orang-orang yang sudah percaya, dan itu Roh Kudus terus bekerja. Saya temukan di dalam Alkitab ada 30 item. Nah, ini nanti mungkin saya akan sampaikan itu di dalam minimal 4 sesi. Ya, karya Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya. Ya, tetapi untuk malam ini Bapak Ibu, demikianlah karya Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus atau orang berdosa. Dan saya harap bagian-bagian atau poin-poin ini dapat memberikan kepada Bapak Ibu pencerahan. Ya, ini pengajaran, ini PA yang orientasi utamanya itu adalah kepada pemahaman dan kemudian kepada hati. Lain halnya kalau khotbah, ya, kebaktian itu kepada rohnya, baru kepada pikirannya. Nah, jadi itu saja perbedaan antara pendalaman Alkitab dengan ibadah-ibadah. Nah, saya kembalikan kepada Pak Sam, ya. Baik, terima kasih Pak Daniel, sangat memberkati pemaparan dari tema kita pada malam hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab atau sharing, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengumuman untuk beberapa hari ke depan. Dipersilakan Bu Alin. Iya, baik, terima kasih Pak Sam. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara Sema Adonai ke depannya ya. Baik, setelah kelas ini masih ada kelas lanjutan ya Bapak Ibu, dan ini adalah kelas terakhir di Sema Adonai, yaitu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Nah, kita akan belajar tentang materi buku Sejarah Penebusan seri yang ke-6. Dan ini adalah sesi yang kelima, dengan tema 24 divisi penunggu pintu gerbang. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH, dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya besok tanggal 22 Juni 2024 hari Sabtu, jadi pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai sudah ada kembali kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu, dan kali ini kita belajar tentang materi Women Ministry dengan tema hidup yang produktif. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Ibu Grace Sumilat SMG, yang merupakan founder dari Jenius Cara Alkitab, dan moderatornya adalah Ibu Deborah. Selanjutnya, masih di hari yang sama ya Bapak Ibu, di hari Sabtu, di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, Sema Adonai kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kali ini temanya adalah percaya belum cukup tanpa praktek kasih. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Evangelis Lee Satriadi MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian masih di hari yang sama, dan ini adalah kelas yang terakhir ya Bapak Ibu di Sema Adonai, yaitu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat.
Dan kali ini kelasnya adalah materinya kita belajar tentang alfabet Ibrani. Dan ini adalah sesi yang ketiga ya Bapak Ibu dari kita materi alfabet Ibrani ini, dan kali ini kita akan latihan menulis aksara Ibrani. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya, ini adalah renungan pagi Sema Adonai yang diadakan setiap hari dari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel Cahaya Firman saja. Jadi tidak di-live-kan di channel-channel yang lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, channel Cahaya Firman, harap tolong subscribe channel YouTube baru kami Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu. Dan juga tolong bantu share kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu, Bapak Ibu telah membantu channel kami untuk semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Pak Sam sebagai moderator. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Ali. Itulah pengumuman untuk kegiatan Sema Adonai untuk beberapa hari ke depan. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita yang ingin bertanya atau sharing, silahkan raise hand terlebih dahulu. Maka operator kami akan membuka mute-nya. Saya persilakan Bapak Ibu, masih ada waktu sekitar 10 menit. Dipersilakan. Baik, Pak Daniel, sebelum sambil menunggu yang mau bertanya atau sharing, saya mau tanyakan tadi yang karya roh dalam kehidupan orang tidak percaya atau orang berdosa. Yang nomor 1, menginsafkan. Itu ada di Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Yang saya tanyakan Pak, yang ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Berarti orang berdosa itu bukan hanya berbuat jahat Pak ya. Orang berdosa itu bukan hanya membunuh, berzina, tapi yang ditekankan di sini, apa benar ini orang karena mereka itu tidak percaya kepada Tuhan. Begitu Pak ya? Iya. Kalau kita telusuri dari arti kata hamartia, konsep yang ada di belakang kata hamartia itu adalah seperti anak panah yang dibidik kepada satu titik dari papan. Nah, ketika anak panah ini melesat dan tidak kena kepada titik yang disasar itu, itulah yang namanya hamartia. Nah, Allah menetapkan satu titik. Titik yang dimasukkan di sini adalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Nah, jadi kalau keyakinan seseorang itu tidak sampai kepada titik itu, walaupun dia orangnya saleh, giat beribadah, melayani Tuhan dengan serius, melayani di gereja dengan serius, tetapi dia tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan, maka dia tetap melenceng. Nah itu, melenceng. Tidak kena sasaran. Jadi dengan itu Bapak, Ibu, dan khusus Pak Sam bisa melihat bahwa memang dosa itu bukan yang ngerampok, dosa itu bukan hanya mencuri, menipu, tetapi dosa itu adalah
tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi banyak pendeta-pendeta sekarang ini yang saudara mesti hati-hati ya dengan kewibawaan dan otoritas kepemimpinannya yang begitu besar itu telah memperdaya begitu banyak jemaat sehingga jemaat-jemaat juga sudah tidak lagi mengakui Yesus sebagai Tuhan. Mereka mau kembali kepada Yosua Amasya. Padahal Yosua Amasya di dalam Perjanjian Baru itu hanyalah istilah, julukan, dan bukan pribadi. Belum menunjuk kepada satu pribadi. Nah, Yosua Amasya di dalam Perjanjian Lama itu kemudian merujuk kepada satu pribadi, yaitu Yesus yang datang dalam pribadi melalui kelahiran Bunda Maria. Nah, lalu orang mempertentangkan antara Yudaisme atau teologi Timur dan Barat. Orang mengatakan hati-hati nih, saya agak berkembang sedikit nih. Hati-hati dengan teologi Barat. Induknya teologi yang benar itu adalah budaya Timur. Semuanya dari Yudaisme. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa Alkitab tidak hanya diinspirasikan di dalam konteks budaya Timur. Ya, ini hati-hati. Alkitab tidak hanya diinspirasikan dalam konteks budaya Timur, dalam hal ini Yahudi. Tetapi Alkitab juga diinspirasikan di dalam budaya Barat, Yunani. Yunani itu kan Eropa. Nah, jadi orang yang mempertentangkan antara teologi Barat dan teologi Timur, ini hati-hati. Hati-hati. Yang kedua, orang yang menekankan kepada Yosua Amasya lalu tidak percaya kepada Yesus Kristus, hati-hati. Karena Yosua Amasya itu, Yesus Kristus itu merujuk kepada satu pribadi yang sama, yaitu Yesus Kristus. Nah, barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus sebagai yang diurapi, yang menyelamatkan, itulah dosa yang paling hakiki. Merampok, membunuh, dan lain sebagainya itu hanya riak-riaknya lah kalau gelombang di pinggir pantai itu. Nah, begitu Pak Sam ya. Jadi karena itu maka kita wajib untuk mengumandangkan bahwa tidak ada keselamatan kecuali di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi tambahan lagi, orang yang bertobat bukan karena kuasa atau perbuatan pendeta, tetapi karena karya Roh Kudus. Pendeta atau penginjil hanya memberitakan Injil kebenaran. Ya, memang benar sekali yang dibilang Bapak ini. Dan dulu saya, ya kalau ada KKR, ya berpikir pendeta seperti ada dari luar negeri, ya kita kan mengagung-agungkan beliau. Tetapi karena ada pelajaran pada malam hari ini, berarti semua apa yang terjadi, pertobatan atau keajaiban-keajaiban itu hanya melalui kuasa karya dari Roh Kudus. Begitu, Pak ya? Kalau Bapak baca di dalam Alkitab, keledai bisa dipakai Tuhan, ayam bisa dipakai Tuhan, ya kan? Ayam berkokok, Petrus bertobat. Keledai berbicara, Biliam bertobat. Nah, jadi sekali lagi manusia itu hanya alat, media. Terlepas dari segala manifestasi yang terjadi dalam pelayanannya, tetapi sekali lagi saya katakan bahwa manusia tidak punya otoritas untuk mentobatkan seseorang datang kepada Tuhan. Ya, ini sudah banyak saya temukan. Siapa sih pendeta yang tidak mau anaknya bertobat, ya kan? Siapa pendeta yang tidak mau anaknya bertobat? Tetapi kalau kita lihat pendeta-pendeta besar di dalam di luar negeri itu anak-anaknya itu banyak juga yang tidak benar, tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, itu satu bukti bahwa seorang pendeta itu tidak punya otoritas sedikit pun untuk membuat seseorang bertobat. Jadi kalau ada orang bertobat, itu sepenuhnya karena karya Roh Kudus. Demikian, Pak. Ya, satu lagi, Pak ya. Tadi di yang terakhir itu, yang karya Roh dalam kehidupan orang tidak percaya atau berdosa itu membaptis.
di Kolose 3 ayat 9, 10 sampai 11 itu kan tadi di situ ada dijabarkan mempersatukan segala perbedaan, mempersatukan segala etnik, tetapi kenapa sekarang ada jarak dari sinode-sinode yang satu dengan yang satu, tidak ada kesatuan? Dan yang kesimpulan dari Bapak tadi itu, biar bisa itu bersatu, ajarkanlah Alkitab itu secara benar gitu. Bagaimana, apakah ada pengajaran Alkitab itu yang berbeda makanya tidak bisa bersatu, Pak? Terima kasih. Iya, sekali lagi saudara, ya pernah dulu di Sema Adonai itu gereja yang rusak itu. Saya tidak tahu siapa, saya sudah lupa, tapi topik itu melekat dan saya sudah menyiapkan satu materi perusak gereja. Bahwa sekolah-sekolah teologi di mana-mana di dunia sekarang ini itu sudah didominasi oleh dogma. Ya, dogma. Bahwa banyak sekolah-sekolah teologi itu lebih menekankan kepada rasio daripada doktrin Alkitab. Nah, karena itulah maka produk-produk dari sekolah-sekolah seperti itu sudah masuk ke gereja-gereja. Maka dogma yang mereka dapatkan di gereja mereka bawa ke dalam gereja, dan karena itu di dalam gereja terjadi pertentangan-pertentangan pengajaran. Dan saya sangat sedih Bapak Ibu bahwa banyak pendeta-pendeta yang ketika dia sudah menyandang gelar STH, Master Teologi, bahkan doktor itu, sudah tidak ada lagi keinginan untuk melakukan satu riset, pengembangan, penambahan dari pengetahuan yang mereka dapat di sekolah-sekolah teologi, tetapi mereka justru mempantek pikiran mereka itu pada diktat di sekolah-sekolah mereka itu. Padahal itu harusnya ditambahkan terus, dibaharui itu data-data itu, dilengkapi data-data itu, supaya dengan demikian maka kita akan menjadi satu kesatuan dari berbagai aliran di seluruh dunia ini. Nah, jadi bagaimana supaya gereja itu bisa bersatu dengan pengajaran, ya dimulai dari sekolah-sekolah teologi ya. Sekolah teologi itu harus mengajarkan Alkitab itu secara murni dan konsekuen. Jangan ada pengaruh-pengaruh, jangan ada pesanan-pesanan, titipan-titipan gitu kan. Nah, saya di dalam berkhotbah, saya tidak mau ada titipan-titipan. Saya mau khotbah ya sesuai dengan data Alkitab, mengajar juga begitu. Nah, terlepas nanti ada kekurangan, ya saya akan membuka diri untuk memperbaiki kalau memang yang memberi masukan itu data-datanya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi saya kira itu Pak, ini menjadi pergumulan kita semua, bagaimana supaya semua gereja-gereja itu dilayani oleh orang-orang yang betul-betul percaya Alkitab itu satu-satunya kebenaran yang mutlak. Nah, tetapi kalau seperti sekarang ini di udara ya, seperti Sema Adonai ini contoh aja, kemudian dia mengajarkan bahwa Alkitab itu bukan satu-satunya kebenaran, kan ini yang merusak gereja. Ya, jadi itu Pak, saya kira itu yang membuat gereja semakin hari semakin jauh, karena gereja didominasi oleh dogma, didominasi oleh kepentingan-kepentingan. Gitu Pak Sam. Baik, terima kasih Pak Daniel. Dari semua yang kita bahas malam ini, dari tema yang sudah ada, kalau masih ada tambahan dari Pak Daniel, tolong diberikan closing statement dan ditutup dengan doa berkat. Dipersilakan Pak. Iya. Jadi saudara-saudara, ya kita harus terus berperan ya untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Itu adalah mandat yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada gereja. Pergilah kamu, jadikan segala bangsa muridku. Jangan mengharapkan Roh Kudus bekerja, tetapi saudara berdiam diri. Karena Roh Kudus tidak bekerja di ruang hampa, dia bekerja melalui orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri. Dan siapa orang itu? Saudara dan saya. Apa medianya? Medianya adalah Sema Adonai, Cahaya Firman. Medianya adalah Sola Scriptura Online Bible Course. Itu medianya. Karena itu maka kita harus bergiat. Seberapa yang kita bisa lakukan, kita bergiat. Dan di luar dari segala jangkauan kita, disitulah Roh Kudus akan bekerja. Dan karena itu bekerja, maksimalkan, berdayakan semaksimal mungkin potensi yang ada di dalam
diri Bapak Ibu, tetapi kemudian tetap memberi ruang kepada Roh Kudus untuk mengerjakan apa yang tidak mungkin saudara lakukan dengan kekuatan dan daya yang ada pada kita sekalian. Jadi kita bekerja, Roh Kudus bekerja, ya. Saya percaya bahwa Tuhan akan terus bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi saya ulang lagi, jangan terpancing dengan jebakan-jebakan iblis di udara yang memancing emosi, yang kemudian tanpa sadar kita emosi, kemudian kita caci maki, ya. Jangan, itu jebakan iblis. Karena itu kalau ada orang-orang yang menyerang kekristenan dengan segala rupa, segala cara, jangan marah. Itu disebabkan karena mereka belum dijamah oleh Roh Kudus. Saatnya mereka akan bertekuk lutut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, demikian saudara, kiranya apa yang saya sampaikan pada malam ini dapat menambah wawasan Bapak Ibu untuk lebih setia melayani dan terpicu untuk terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini kami belajar tentang Roh Kudus yang satu pribadi terus bekerja untuk menjangkau orang-orang yang belum percaya menjadi percaya kepada Yesus. Kami sungguh berterima kasih bahwa Roh Kudus itu telah juga menjadikan kami sebagai alat bagi media untuk melalui kami Injil keselamatan itu dapat diwartakan. Dan karena itu kami sungguh berterima kasih Bapak bahwa kami orang-orang yang sangat jauh dari sempurna ini telah menjadi mitra kerja Allah untuk menjangkau orang-orang yang belum selamat kepada keselamatan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Makasih untuk malam ini yang dari awal Bapak sudah memimpin kami sehingga kami boleh semakin memahami apa peranan Roh Kudus di dalam pelayanan kami dan juga apa yang menjadi kewajiban kami di dalam kami melayani Engkau. Kiranya semua yang sudah kami diskusikan malam ini ya Tuhan, dapat membekali kami untuk dapat menjadi pemberita firman yang sesuai dengan kebenaran firman. Kami berdoa, kami berterima kasih, kami akhiri sesi pembelajaran Alkitab pada malam ini. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami akhiri sesi pembelajaran Alkitab Sema Adonai, Cahaya Firman pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Baik Pak Daniel, terima kasih pembelajaran firman pada malam ini. Kiranya menjadi berkat bagi kami yang mendengarkan di kelas Zoom maupun di live streaming atau siaran ulang di YouTube. Terima kasih juga Bapak Ibu. Sampai di sini pembelajaran firman pada malam hari ini. Sampai jumpa di hari yang akan datang. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Salam.